Warahmatullahi wabarakatuh, bertemu dengan saya Kang Haris. Kali ini akan membahas tentang hukum wafak atau wifik. Apa itu wafak, apa itu wifik, apa itu rajah atau tolesimat. Nah, simak kajiannya berikut ini. Sejarah wafak sama dengan sejarah angka dan huruf. Di mana bagi orang yang mengetahui sejarahnya, setiap huruf dan angka mempunyai arti yang dalam. Apalagi bila huruf atau angka itu dirangkaikan dan tersusun, ia akan menimbulkan kekuatan dan pengaruh yang dahsyat. Ini menurut mereka ahli hikmah. Jadi wafak ialah sejenis tulisan di atas kertas, kain atau kulit binatang dengan huruf atau angka dilipat dan dibungkus dengan plastik supaya tidak tembus air. Sedangkan penulisannya disesuaikan dengan peredaran bintang dan zodiak di langit. Seperti pagi hari Kamis saat Jupiter ya, atau saat Marih, Mustari misalkan. Ada waktu Said, Nahas, Bagja, keberuntungan, Sial maksudnya. Ditulis dengan maksud tertentu. Penulisannya juga disesuaikan dengan nama yang bersangkutan dan nama ibunya, pekerjaan, profesinya, seperti itu. Bentuk wafak ada yang disebut musalas, kotak 3x3, merobak 4x4 seperti ya di kitab ini. Ini merobak nih. Nah, kalau yang di atasnya itu musalas 3x3 seperti itu. Ada yang mukhomas 5x5, musadas 6x6, musabah 7x7, musaman 8x8, mutasa 9x9 seperti itu pembuatannya. Wafak bisa terbuat dari rumusan berbagai asmaul husna. Ada juga dari ayat-ayat tertentu dengan tujuan tertentu. Antara lain supaya asihan, supaya dicintai, supaya tentang rumah tangga, mengusir segala penyakit dan lain-lain lah, macam-macam sesuai hajatnya. Bentuk wafak yang digambar sedemikian rupa ataupun yang tidak seperti ini disebutnya tolesmat, ya, tolismat atau isim atau rajah. Nah, jadi pada dasarnya wafak itu tidak terbatas kepada bentuk 3x3, 5x5, nggak mesti gitu juga. Tapi sesuai kebutuhan. Tulisan yang dibuat sebagai wafak juga tidak hanya terdiri dari huruf dan angka. Ada juga ayat-ayat Al-Quran, bahasa Ibrani, Suryani, dan lain-lain. Ada nama-nama malaikat yang mutabar bagi al-hikmah, tapi ya menurut saya itu sebenarnya bukan nama malaikat, tapi jin juga. Oleh banyaknya bahan yang bisa dijadikan wafak ini, bahkan bisa sampai ratusan macam-macam bentuknya. Seperti itu yang ini ada di kitab Al-Awfaq ini. Jadi di kitab ini keterangannya seperti ini, misalkan ditulis ketika waktu Zahroh turun pada 27 derajat dalam zodiak Hud dan Komar misalnya. Ditulis dengan minyak misik, jafaron di atas kertas atau kain, kemudian disiram dengan air bersih dan minuman. Jadi memang waktu nulisnya juga disesuaikan sesuai burujnya, buruj zodiak, buruj itu kaukab bintangnya, waktu saat, waktu nahas. Jadi sebenarnya ini ya bagi saya ini ikhtilaf ya, nanti ini jabarkan. Nah, jadi ada waktunya jam 6, waktu said misalkan. Nah, jadi wafak salah satu sarana di dalam ilmu hikmah memiliki kegunaan yang kompleks sebenarnya. Sedangkan kalau tolismat atau raja itu seperti ini. Tuh. Ini rajah nih. Yang angka-angka begini rajah namanya. Tuh. Raja. Nah, di sini juga baca tuh ya. Taktubu bidamidik, ditulis dengan darah ayam jago yang warna hitam. Asanur atau kucing alasan Kang Ireng ya. Ini kan sebenarnya perdukunan sebenarnya. Jadi di sini ada yang hal yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Jadi kitab ini ada yang boleh diamalkan dan ini pun ikhtilaf. Dan ada yang diharamkan. Ya ada tukang perabot lewat. Nah, kembali ini hukumnya, hukum azimal wafak atau raja. Ini saya bikin sini tulis ya. Ulama berbeda pendapat masalah hukum. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Yang mengharamkan meyakini memberi manfaat dan mudorot terhadap zat. Jadi wafak ini bisa memberi manfaat dan mudorot, raja segala macam itu hukumnya mutlak. Semua ulama sepakat haram. Adapun ulama yang membolehkan wafak atau raja itu kalau niatnya ada tabaruk dengan ayat Al-Quran, sholawat dan lain-lain. Jadi niatnya tabaruk, malah barokah. Ini nggak masalah, ini hukumnya mubah. Nah, tetapi ada syaratnya. Pertama, boleh apabila dapat dimengerti maknanya. Kita faham cara membuatnya nih dari ayat-ayatnya, rumusannya tahu, faham.
tujuannya kan hal yang baik, hal yang mubah, yang dibolehkan. Apabila tidak memenuhi syarat ini, maka hukumnya haram juga. Contoh, meskipun dengan ayat Al-Quran, tapi kalau tujuannya adalah melukai, bersekutu dengan jin, dan lain-lain, zolim, membunuh, maka hukumnya haram, meskipun dengan ayat Al-Quran. Jadi harus dapat dimengerti mananya, tujuannya baik. Apabila tujuannya menyakiti, nggak boleh. Nah, dan juga haram juga apabila wafak atau raja itu tidak dimengerti maknanya. Bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti, artinya apa, ini juga haram hukumnya. Nah, itu. Jadi boleh apabila niatnya, wafaknya dapat dimengerti maknanya, tujuannya punya hal yang dibolehkan. Apabila tidak dimengerti dan tujuannya zalim, itu hukumnya haram. Ada juga sebagian kecil yang berpendapat tidak apa-apa tidak dimengerti mananya asalkan tujuannya baik, itu pendapat yang dhaif. Ada ulama yang membolehkan meskipun tidak mengerti maknanya, tapi kalau tujuannya baik itu tidak apa-apa, itu qaul dhaif. Sementara ya qaul yang lebih kuat itu harus seperti ngerti maknanya, tujuannya bagus, seperti itu. Dan yang mubah juga, nih ada wafak nih, ngerti maknanya, tujuannya hal yang baik, itu juga kebagi dua, yaitu mubah dan khilaf aula. Khilaf aula di sini definisinya memang banyak tarif ya, seperti kitab Jawamul Jawami, khilaf aula itu banyak-banyak tarifnya. Ya, tapi yang dimaksud khilaf aula di sini emang secara umum khilaf aula itu antara mubah dengan makruh di tengah-tengah. Tetapi yang dimaksud adalah meninggalkan sesuatu yang utama, seperti itu. Ya. Jadi khilaf aula di sini apabila wafak itu dilakukan oleh orang alim, yang dalam artian seorang ahli ataupun bisa membaca. Karena apa khilaf aula? Karena membaca ayat Al-Quran itu lebih utama dibandingkan menyimpan tulisannya. Seperti itu. Seperti misalkan kita pengen supaya rizki kita jember, luas rizkinya dan lain-lain. Nah, ada ini, bikin wafak dari surat Waqiah apa membaca surat Al-Waqiah, maka lebih utama membaca surat Al-Waqiah. Ya. Bagi seorang santri, ustadz, apalagi kiai, atau lebih utama, lebih afdal membaca surat Waqiah, memperbanyak surat Waqiah supaya rizkinya diluaskan, dibandingkan membuat wafak dari surat Waqiah lalu dipegang, disimpan, ditaruh di warung dan lain, itu kurang bagus. Bukan kurang bagus, lebih utama membaca maksudnya gitu. Daripada menyimpan, memegang, menaruh wafak, wifik, lebih utama membacanya langsung, mendawamkan baca Al-Quran, bersodakoh, itu lebih utama, maka disebut khilaf aula. Bagaimana dengan anak kecil atau orang awam? Nah, untuk anak kecil atau orang awam, hukumnya mubah. Kenapa? Karena mereka itu belum bisa membaca, belum bisa baca Quran. Baca Quran kalau salah kan lebih jelek, lebih baik mendengarkan ataupun didengarkan, dibacain ayat ini. Anak kecil yang nangis nih dibacain ayat Quran supaya diam, di ruqyah dan lain-lain. Atau bisa kayak di zaman Nabi, dari ayat Al-Quran dijadiin kalung, misalkan tabarukan barokahnya Al-Quran, nggak apa-apa kalau seperti itu, karena anak kecil pada waktu itu belum bisa. Di Indonesia juga pada zaman Wali Songo, orang penduduk Indonesia itu masih Buddha Hindu, jadi Islam di sana masih transisi. Banyak wali-wali Songo ini mengislamkan, jadi masih mualaf gitu, banyak masyarakat di situ. Makanya para wali Songo juga ada yang membuat wafak wifik ini, karena pada masyarakat pada waktu itu memang belum bisa membaca, buta huruf ya, belum bisa baca Al-Quran dan lain, makanya pada waktu itu digunakan. Makanya ada istilah, ini ilmu hikmah, ini ilmu para wali, seperti itu. Tapi dia nggak tahu konteks pada saat itu seperti apa, ya, harus difahami. Begitupun di zaman Nabi. Di zaman Nabi juga itu kan masih ayat itu masih turun gitu, belum ini. Jadi tapi ya hal-hal yang mubah memang boleh. Jadi hukumnya gini ya. Azim wafak itu bila niatnya tabaruk dengan ayat Al-Quran, dapat dimengerti maknanya, tujuannya hal yang baik dan mubah, maka hukumnya boleh dilakukan oleh siapa saja. Terlebih khusus pada orang awam dan anak kecil yang nggak bisa baca. Adapun dilakukan oleh orang alim, maka menggunakan wafak bagi orang alim hukumnya khilaf aula. Seperti ini, khilaf aula. Kenapa? Dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdol. Apa yang lebih afdol? Yaitu membaca. Lebih baik membaca Al-Quran dibandingkan menyimpan tulis-tulisannya, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Apabila jima wafak ini meyakini wafak ini bisa memberi manfaat, bisa memberikan mudorot kepada yang memegangnya, yang menyimpannya, maka hukumnya haram mutlak.
Sedangkan kalau misalkan Al-Quran ini tujuannya zolim untuk melukai, tetap haram. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Ataupun ada juga yang harus dimengerti. Kalau tidak mengerti ya nggak boleh juga. Seperti dalam kitab Faidul Makiyah. Bagaimana kalau perpaduan tidak dimengerti tapi tujuannya baik? Ini pendapat kaul dhaif. Gitu. Ada yang ada betul, ada yang membolehkan, tapi bagi saya nih saya tidak mengambilnya. Karena itu kaulnya lemah. Harus dapat dimengerti dan tahu tujuannya. Karena siapa yang ngejamin kalau ada tulisan tidak mengerti itu, meskipun dari orang soleh, dia belum tentu benar gitu tuh. Tidak ada jaminan di situ. Oleh karena itu, kalau mau mempelajari wafak harus ngerti dulu ilmu wafaknya. Demikian mengenai hukum wafak ya. Adapun dalil hijaunya banyak bersebaran di media-media online dan lain-lain. Saya hanya menggambarkan tentang hukumnya seperti ini. Rangkumannya lah seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.